Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk membicarakan topik yang akan kita bahas berikut ini. Selanjutnya selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, topik kita kali ini adalah mengenai cita-cita, tujuan hidup, dan tujuan yang hakiki. Kadang-kadang kalau kita bertanya kepada anak seorang tukang becak, apa cita-citanya? Maka dengan gamblang dia akan menjawab, ingin menjadi tukang becak seperti bapaknya. Kalau kita tanya anak seorang tukang parkir, maka anak itu akan menjawab, cita-citanya ingin menjadi seorang tukang parkir. Karena melihat ayahnya setiap ada mobil diparkir akan menyetor uang kepada ayahnya 1 lembar. Jadi dia merasa sangat mudah untuk mendapatkan uang dengan menjadi tukang parkir seperti ayahnya. Kalau kita tanya seorang satpam misalnya, kita tanya anak seorang satpam ya, anak seorang satpam, juga dia nanti akan menjawab, saya ingin menjadi seorang satpam seperti ayah saya. Tapi ya ada juga orang yang lain ya, yang mungkin pikirannya lebih maju, saya ingin menjadi dokter. Nah, ditanya lagi yang lain nanti, cita-cita saya ingin menjadi insinyur. Ada lagi yang lain, cita-cita saya ingin menjadi pengacara. Jadi berbagai ragam cita-cita daripada anak manusia ini. Tapi yang jelas bahwa semua cita-cita itu adalah menggambarkan keinginan mereka di masa depan. Dengan demikian, nantinya tentu ada yang akan mendapat ijazah sarjana S1, ijazah sarjana S2, ijazah sarjana S3. Jadi masing-masing orang mempunyai ijazah. Ya tentu tidak semua S1, S2 ataupun S3. Tentu ada juga nanti ijazah SMA. Malah ada yang ijazahnya SMP saja. Ada yang ijazahnya SD saja. Malah ada yang tidak punya ijazah apa-apa. Jadi semua itu adalah merupakan bagian dari kehidupan ini. Tentu tidak semua harus jadi sarjana, tapi juga tidak pula harus semua tidak ada yang jadi sarjana. Jadi semua itu sudah ada distribusinya, dan ini adalah sesuai dengan keadilan daripada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan manusia itu sebagai penghuni dari planet bumi ini. Tapi kalau kita perhatikan bahwa kalau kita mempunyai ijazah misalnya, ijazah sarjana S1, kita sudah sekolah di SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, sarjana misalnya S1 4 tahun. Jadi 6 tahun tambah 3, 9. Tambah 3, 12. 12 ditambah 4, 16. Ya, 16 tahun kita bersekolah ya tanpa berhentinya dari tahun ke tahun selama 12 tahun itu untuk mendapatkan ijazah sarjana S1.
misalnya sarjana teknik atau sarjana hukum, sarjana ekonomi, sarjana kedokteran, dan lain-lain sebagainya. Dan kalau kita perhatikan, sesudah ijazah itu kita dapat, tentu kita bisa mencari pekerjaan yang sesuai dengan ijazah yang ada. Dan kita terus bekerja sampai tua. Dan ternyata ijazah yang kita perjuangkan itu bertahun-tahun, ternyata sesudah tua, sesudah kita pensiun misalnya, sepertinya tak ada maknanya. Ya memang selama kita kerja, kita menggunakan ijazah tersebut. Tapi sesudah kita pensiun, ijazah itu hanya tinggal merupakan arsip, ya, tinggal merupakan arsip yang tersimpan di laci di rumah kita, ataupun di rak-rak buku-buku yang tersusun rapi di rumah kita. Sepertinya tidak berharga lagi ijazah tersebut. Padahal kita sudah capek-capek, ya, sudah capek-capek kita kuliah, mulai dari SD, SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi, dengan biaya yang tidak sedikit, ya, dengan biaya yang tidak sedikit dari orang tua kita misalnya. Tentu yang dapat beasiswa, dia akan dapat beasiswa dari sumber beasiswa tersebut. Jadi yang jadi pemikiran kita di sini adalah bahwa sebetulnya cita-cita yang tinggi itu seperti bukan salah, ya. Cita-cita menjadi insinyur, cita-cita menjadi sarjana hukum, cita-cita menjadi pengacara dan sebagainya itu bukan hal yang salah. Tapi bahwa sesungguhnya ijazah yang kita dapatkan itu selama kita berjuang di lembaga pendidikan, mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, sesudah kita pensiun atau tidak bekerja lagi, sepertinya tidak berarti apa-apa lagi. Tidak berarti apa-apa lagi. Jadi apa sebetulnya yang berarti? Apa yang berarti sebetulnya dalam hidup ini? Gak mungkin tak ada yang berarti melebihi daripada itu. Jadi sebetulnya cita-cita kita yang hakiki itu sebetulnya adalah bukan saja ingin menjadi insinyur, menjadi dokter, menjadi pengacara, menjadi pengusaha, dan sebagainya itu. Sesungguhnya cita-cita kita itu adalah ingin menjadi anak yang baik. Karena kita pun walaupun sudah tua, kita tetap anak daripada orang tua kita. Pertama. Kemudian kalau kita sudah berumah tangga, kita ingin menjadi ayah yang baik. Bapak yang baik. Suami yang baik. Kalau laki-laki. Nah, kalau perempuan, ingin menjadi istri yang baik bagi suaminya. Ingin menjadi ibu yang baik bagi anaknya. Itu sebetulnya yang lebih berarti daripada segala-galanya itu. Dan untuk itu tidak membutuhkan ijazah. Untuk menjadi seorang ayah yang baik, tidak membutuhkan ijazah. Untuk menjadi seorang suami yang baik, tidak diperlukan ijazah. Yang diperlukan adalah bagaimana kita berusaha dari hari ke hari sampai kita tua untuk bekerja, untuk berusaha sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan hakikinya sebetulnya adalah ingin menjadi anak yang baik bagi bapak kita, ya. Kita berbakti kepadanya. Kita ingat dia kalau masih hidup. Kalau sudah misalnya meninggal, kita mendoakannya. Karena doa daripada anak kepada orang tuanya sangat tidak punya tabir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya sangat mudah untuk
dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa dari anak kalau sudah tak ada lagi, dan kalau masih hidup dia bisa berbakti dengan, sering mendatanginya, mengunjunginya, atau misalnya memberikan sesuatu yang menyenangkan hati daripada orang tuanya. Nah, begitu juga nanti suami yang baik. Suami yang baik macam mana supaya dia bisa menyenangkan hati daripada istrinya, supaya istrinya tetap tenang, tetap nyaman sebagai istri. Dan juga begitu juga suami tentu ingin istrinya itulah istri yang baik, istri yang setia, istri yang taat kepada agama, dan istri yang mau membantunya dalam menjalankan bahtera rumah tangga. Dan selanjutnya, apakah tujuan itu sudah cukup baik? Tujuan hakiki itu ada tujuan yang lebih apa lagi? Tujuan yang lebih jauh lagi. Tujuan yang lebih jauh itu adalah gelar nanti, gelar terakhir kita maunya adalah gelar dengan titel, bukan lagi SH, bukan lagi ST, bukan lagi MSc, bukan lagi MN, tapi adalah gelar yang ada di belakang nama kita itu adalah RA. Apa itu RA? Radhiyallahu anhu. Yaitu nama kita itu di belakangnya ada radhiyallahu anhu, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah sebetulnya cita-cita dan tujuan terakhir daripada hidup kita di dunia itu, yaitu untuk mendapatkan gelar di akhir masa hayat kita adalah dengan gelar kesarjanaan, kalau boleh kita sebut seperti itu, yaitu gelar RA, radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, kalau dia perempuan. Jadi mohon menjadi perhatian kita bahwa cita-cita bukan sekedar menjadi sarjana, tapi cita-cita adalah untuk terakhir kalinya mendapatkan gelar RA atau radhiyallahu anhu. Demikian ulasan dari saya. Mudah-mudahan berkenan di hati kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.